Teman-teman menyukai sinar matahari pagi seperti Sita juga tidak? Sinar matahari mampu membunuh bakteri dan virus yang ada di ruangan loh. Rumah bisa menjadi tempat yang sehat dan menyenangkan untuk belajar jika mendapat cukup cahaya matahari. Nah, sebelum kita mulai belajar, yuk berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Amin. Oh iya teman-teman, manakah bagian rumahmu yang paling banyak mendapat sinar matahari pagi? Siapkan buku kerjamu ya, dan tuliskan jawabanmu teman-teman. Sita, kamu masih ingat gak planet apa yang terjauh? Sekarang planet terjauh Neptunus Kak, karena Pluto bukan lagi dianggap sebagai planet. Tepat, Pluto dinyatakan bukan lagi sebagai planet, penyebabnya karena Pluto tidak bisa mengusir benda-benda besar dari orbitnya. Tapi Sita jadi sedih Kak. Jangan sedih dong Sita. Abis ini kita akan menyimak cerita mengenai Pluto loh. Nah teman-teman di rumah, simak dengan baik ya cerita berikut. Halo anak-anak baik, apakah kamu juga ikut bersedih karena Pluto tidak lagi dianggap sebagai planet? Pada cerita ini, Matahari dan teman-temannya akan mencari di mana keberadaan Pluto. Simak dengan baik ya, karena setelah ini Kak Dara dan Sita akan kembali mengulasnya. Matahari memandang jauh ke angkasa. Apakah salah satu planetku hilang? Ia meminta semua planet berbaris, kemudian memakai kacamata dan mulai menghitung. Oh tidak, kemana Pluto kecil pergi? Dengan salah satu lidah apinya, Matahari mencolek Merkurius. Apakah kamu melihat Pluto? Merkurius menggaruk salah satu kawahnya. Si kecil Pluto yang berwarna biru, aku tidak melihatnya. Pergi kemana ia ya? Kemudian Merkurius mendatangi Venus dan bertanya, apakah kamu melihat Pluto? Bagaimana aku tahu kemana perginya Pluto kecil yang beku itu? Jawab Venus bersamaan dengan beberapa gunung apinya yang meletus. Kemudian Merkurius dan Venus mendatangi bumi dan bertanya, apakah kamu melihat Pluto? Ombak di samudera naik dengan cemas di permukaan bumi. Pluto yang punya orbit tak biasa itu. Ia balik bertanya. Entahlah, aku tak yakin pernah melihatnya. Kemudian Merkurius mendatangi Mars dan bertanya, apakah kau melihat Pluto? Kemudian Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars mendatangi Jupiter dan bertanya, apakah kamu melihat Pluto? Jupiter berputar dengan cepat mencari Pluto ke segala arah. Rotasi Pluto sangat lambat, sudah lama aku tidak melihatnya. Kemudian Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan Jupiter mendatangi Saturnus. Mars bertanya, apakah kamu melihat Pluto? Saturnus berputar di dalam cincinnya sebelum menjawab. Oh, si Pluto malang dengan gravitasi paling lemah di antara kita. Aku tidak melihatnya dimanapun. Lalu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, dan Saturnus mendatangi Uranus dan bertanya, apakah kamu melihat Pluto?
Uranus yang sudah sangat ingin tidur menggeliat dan menguap kemudian berkata, tidak, seandainya ia ada di sekitar sini, aku bisa menghitung ke-5 bulannya untuk membantuku terlelap. Lalu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Uranus mendatangi Neptunus yang menggigil kedinginan dan bertanya, "Apakah kamu melihat Pluto? Ia tetangga terdekatmu. Pasti kau tahu kemana ia pergi." Neptunus mengguncangkan saljunya lalu berkata, "Brrr, aku melihatnya mengemasi tasnya. Ia terlihat sangat suram dan sedih. Namun ia tidak bercerita kepadaku kemana ia pergi atau alasannya." Tiba-tiba para planet mendengar suara tangisan tidak jauh dari sana. Mereka bergegas untuk mencari tahu apa yang terjadi. Pluto sedang duduk sendirian di luar orbitnya sambil menangis. Planet-planet pun akhirnya bergembira karena menemukan Pluto. Mereka pun bertanya kepadanya mengapa ia menghilang. "Para ilmuwan menolakku sebagai planet karena aku berukuran kecil dan aku tidak bisa mengusir benda-benda besar dari orbitku." Tak lama matahari tiba. "Itu tidak jadi masalah," kata matahari penuh kehangatan yang dapat menyentuh hati Pluto yang dingin. "Kau akan selalu menjadi bagian dari keluarga ini, keluarga Tata Surya." Seluruh planet bersorak dengan riang. "Kita semua satu keluarga, keluarga Tata Surya." Itu dia kisah mencari Pluto yang baru saja kita simak bersama. Kamu juga bisa membacanya kembali dengan memindai kode berikut. Namun setelah ini ada Kak Dara dan Sita yang akan mengulas isi cerita. Jangan kemana-mana. Seru sekali ya Kak. Sita jadi nggak sedih lagi karena Pluto masih jadi bagian dari keluarga Tata Surya. Sekarang coba, Sita masih ingat gak planet apa aja yang ikut mencari Pluto? Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Betul Sita. Lalu bagaimana ciri-ciri Pluto dalam cerita tersebut? Pluto memiliki ciri-ciri berukuran kecil dan berwarna biru. Memiliki gravitasi paling lemah dan suhu yang dingin. Wah, hebat Sita. Berarti Sita sudah menyimak cerita dengan baik. Nah, sekarang teman-teman di rumah untuk melanjutkan menjawab pertanyaan berikut ini ya. Setelah tadi kita menyimak cerita, Sita ingin mengajak kamu membuat gambar susunan planet di akhir sesi belajar kita. Nah, untuk membuat proyek gambar susunan planet dan matahari, ada yang harus disiapkan teman-teman. Pertama, bahan dan alat yang perlu kamu siapkan adalah kertas untuk dasar, boleh warna hitam atau diwarnai dengan cat hitam. Kemudian pewarna, kertas putih untuk menggambar planet dan matahari, gunting, dan lem. Untuk selanjutnya, kamu bisa membuat rencana langkah kegiatan sebagai berikut. Buatlah tabel sebagai berikut, kemudian tulislah nama planet beserta warnanya. Tambahkan kolom menggunting dan menempel. Nantinya pada saat mengerjakan proyek menggambar susunan planet, kamu bisa memberikan tanda centang pada kolom menggunting dan menempel. Untuk memastikan langkah tersebut telah dikerjakan. Nah Sita, jadi kakak ada sedikit latihan nih untuk kamu. Nih ya, sebelum kita masuk ke materi numerasi, enaknya kita coba untuk memecahkan soal tentang peletakan titik berbelok dulu gak sih? Sekalian untuk memasang otak dulu Sita, mau nggak? Boleh Kak. Oh, peletakan titik pada lintasan seperti materi sebelumnya ya Kak? Yap, betul sekali. Kamu masih ingat gak Sita? Agak lupa sih Kak. Boleh dong diulas lagi Kak. Nanti kalau adik udah inget, adik coba teruskan deh. Bisa aja deh kamu. Ya udah kalau gitu sebelum kita mulai, kita siapkan dulu potongan tali dan penggaris untuk menyelesaikan latihan ini ya.
Sekarang kalian coba perhatikan layar dengan seksama ya. Ada sebuah tabel data yang berisi titik-titik yang nanti akan kita letakkan pada lintasan. Kalian gambar dan tulis dulu tabel dan juga lintasannya ya. Dan nanti kita coba bahas bersama. Sudah teman-teman? Sita juga sudah? Udah dong Kak. Yuk Kak, kita coba bahas. Oke, nah potongan tali tadi coba kita rentangkan dulu ya. Pertama kita ambil penggaris yang sudah disiapkan. Nah, kemudian letakkan ujung tali pada titik 0 penggaris. Ambil talinya dulu ya. Setelah itu rentangkan tali sampai pada titik angka 10. Sudah Sita? Udah dong. Karena pada lintasan jaraknya dari 0 km sampai 100 km, ini bisa kita gunakan konsep perbandingan sehingga 0 cm sampai 100 cm pada penggaris sama dengan 0 km sampai 100 km pada lintasan. Setelah kalian rentangkan, coba buatlah titik-titik pada tali tersebut ya. Pada titik 10 cm adalah 10 km. Kemudian titik 20 cm berarti 20 km. Kemudian kalian urutkan sendiri sampai pada titik 100 cm yang berarti 100 km. Nah setelah kalian beri titik, coba kalian tempelkan pada lintasan yang sudah kalian buat. Usahakan lintasan yang ada pas dengan tali yang sudah diberi titik ya. Jika lintasan terlalu panjang, maka kurangilah panjang lintasannya. Jika terlalu pendek, tambahkan panjang lintasan. Setelah tali dan juga panjang lintasannya sudah sesuai, tinggal kalian lihat lagi tabel yang sudah kalian tulis. Di sini titik A ada pada 50 km. Nih, kita taruh di sini Sita. Kalian tinggal letakkan bendera A pada titik 50. Kemudian titik B ada pada 10 km. Kita ambil benderanya, kemudian kita taruh. Nah, jadi tinggal kita sesuaikan titik B dengan titik 10 pada tali. Sampai di sini kita paham kan ya? Kalau udah paham, bisa kita lanjutkan titik-titik seperti yang ada pada data tabel. Sudah paham kok Kak? Oke Kak, adik coba lanjutkan ya. Nah teman-teman, sekarang kita akan meletakkan titik C pada titik 40. Kemudian titik D pada titik 90. Dan yang terakhir titik E pada titik 60. Beginilah hasil titik-titik yang ada pada tabel jika diterapkan pada lintasan yang sudah kita beri huruf. Nah, jika mau sederhananya seperti ini ya titik-titik pada lintasannya. Begitu kan ya Kak? Tepat sekali Sita. Hebat loh kamu udah paham. Nah kalau teman-teman di rumah gimana? Mudah bukan penempatan titik-titik pada lintasan berbelok ini? Mantap! Nah Sita, setelah ini kita akan lanjut materi numerasi nih. Sebelum masuk materi, kakak mau mengingatkan, nanti kita akan ada percobaan menggunakan mistar ukur atau penggaris dan juga pensil ya untuk keperluan pemahaman materi. Dari sini kelihatan bukan kalau materinya nggak kalah asik? Jadi jangan kemana-mana ya. Wah, siap Kak. Teman-teman di rumah juga jangan kemana-mana dulu ya, tungguin kita. Hai teman-teman kelas 4, kembali lagi nih sama Sita dan Kak Dara. Gimana nih, kalian masih semangat gak buat lanjut materi? Oh iya, kalian masih inget gak Kak Dara tadi minta kalian untuk menyiapkan alat percobaan? Masih dong ya pastinya, emang mantap. Aku juga habis mencari pensil yang pendek nih, buat percobaan nanti, biar lebih mudah percobaannya. Nah, percobaan yang menggunakan mistar ukur atau penggaris dan pensil ini kita siapkan dulu di atas meja ya.
biar bisa langsung kita terapkan saat percobaan. Ya udah yuk, kita langsung mulai aja percobaan ini. Sekalian akan kita sambungkan dengan pembahas tentang konsep pembulatan pada pengukuran. Kalian udah siap? Oh iya teman-teman di rumah, ngomong-ngomong sebelum masuk materi, pernahkah kalian mengukur benda dengan menggunakan mistar ukur atau penggaris? Nah, pada mistar ukur ini terdapat angka kan ya? Angka ini yang melambangkan panjang ukuran benda nih. Biasanya dalam sentimeter. Untuk konsep pembulatan, biasanya digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Sekarang, coba kalian perhatikan contoh pengukuran pensil yang tadi sudah kita siapkan ya. Kita letakkan pensil di atas mistar ukur yang sudah kita siapkan. Kemudian, posisikan ujung pensil pada titik 0. Di sini, kita bisa lihat setelah kita posisikan ujung pensilnya di angka 0, maka ujung lainnya akan berada di titik lain. Kalau punyaku, berada di antara 6 cm dan 7 cm. Jika kita menggunakan konsep pembulatan kesatuan dengan pembulatan ke atas, maka kita akan mengatakan bahwa benda tersebut berukuran 7 cm. Jika menggunakan pembulatan ke bawah, maka benda tersebut berukuran 6 cm. Nah, sekarang jika kita ingin menentukan pembulatan kesatuan terdekat, kita dapat melihat ukuran lebih dekat pada benda tersebut. Aku coba perbesar ya gambar dari ujung pensilnya. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bukan bahwa pensil lebih dekat ke 7 cm? Sehingga pembulatan pengukuran kesatuan terdekat yang diambil adalah 7 cm. Bagaimana? Paham gak nih teman-teman di rumah dengan penggunaan konsep pembulatan pada pengukuran? Mantap! Jadi untuk materi pembulatan pada pengukuran ini kita bisa pakai pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, dan juga pembulatan terdekat nih teman-teman di rumah. Mudah bukan materi ini jika kita sudah paham konsepnya? Mantap emang ya teman-temannya Sita. Kakak bangga nih sama kalian. Oh iya, untuk latihan soal kali ini kakak coba pakai jarak beberapa planet dari matahari ya. Biar sekalian menambah pengetahuan kamu juga tentang jauhnya jarak-jarak planet dari matahari. Wah, boleh banget Kak. Pas banget, memang Sita suka dengan benda-benda langit. Oke deh. Nah, untuk latihan soal kali ini nanti kalian harus menentukan pembulatan satuan terdekatnya ya. Nah, gunakan konsep pembulatan ke atas, ke bawah, dan juga pembulatan terbaiknya. Oke, sekarang perhatikan layar ya. Kalian gambar dan tulis dulu latihan soal yang muncul. Di situ sudah ada contoh nomor 1. Nama planet, Bumi. Kemudian, jarak dari matahari dalam juta kilometer adalah 149,6. Pembulatan ke atasnya adalah 150. Pembulatan ke bawahnya adalah 149. Dan pembulatan terbaiknya adalah 150. Oke, kalau gitu kakak beri waktu kalian untuk menjawabnya ya. Sudah? Oke, selamat mengerjakan dan juga berdiskusi di rumah ya teman-teman. Halo teman-teman, sekarang saatnya kita membuat proyek mingguan yaitu menggambar susunan planet dan matahari. Bahan dan alatnya ada kertas berwarna hitam atau kertas yang diwarnai hitam. Pewarna boleh krayon, pensil warna, atau cat air. Kertas putih untuk menggambar planet dan matahari, serta gunting dan lem. Setelah kita menyiapkan semua bahan, langkah pertama ambil kertas berwarna hitam untuk kita jadikan dasar luar angkasa. Selanjutnya, kita bisa membuat 8 garis putih melengkung sebagai garis orbit dari masing-masing planet. Di sini aku menggunakan tali dan pensil untuk membuat garis. Kamu juga bisa menggunakan jangka sebagai alat bantu. Kemudian garis orbit tersebut bisa kamu tebalkan menggunakan pewarna putih.
Sekarang kita akan membuat matahari dan planetnya. Di sini aku sudah menggambar masing-masing planet pada kertas putih untuk selanjutnya kita warnai. Sebelumnya kita sudah mencatat langkah-langkah kegiatan seperti ini. Coba kita perhatikan kembali. Pada langkah kegiatan ini sudah ada urutan matahari dan planet dari yang paling dekat hingga yang paling jauh. Pada kolom tersebut juga terdapat warna dari masing-masing planet. Kita bisa mengikuti arahan tersebut untuk mewarnai matahari dan planet lainnya. Jika kamu sudah selesai mewarnai matahari dan semua planet sesuai dengan warna yang sudah ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengguntingnya. Lalu, tempelkan matahari pada bagian paling awal sebelum garis orbit. Sementara untuk gambar planet, tempelkan gambar tersebut di garis orbit sesuai susunannya. Setelah kamu selesai menggunting dan menempel, jangan lupa berikan tanda centang pada kolom kosong di tabel langkah kegiatan tersebut. Langkah terakhir, kamu dapat memberikan nama planet untuk memperjelas susunan planet dan matahari. Wah, jadi deh proyek mingguan kita, menggambar susunan planet dan matahari. Nah, teman-teman, jika proyekmu sudah jadi, apakah hasil proyekmu sesuai dengan rencana? Tuliskan alasannya ya, contohnya seperti ini. Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul cerita yang sudah kita simak bersama. Seperti hari ini, kita menyimak cerita berjudul Mencari Pluto. Teman-teman kelas 4, ini dia materi yang telah kita pelajari hari ini. Nah, teman-teman, selesai deh perjumpaan kita hari ini. Walaupun agak sedih, tapi aku senang deh, Kak. Karena dapat banyak ilmu baru hari ini. Iya dong, jangan pernah bosan untuk belajar dan mencari ilmu ya. Dan ingat, selalu jaga kesehatan kamu dan juga keluarga di rumah ya. Dengan menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai Sampai jumpa jumpa lagi teman-teman. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.